Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 5 Februari lalu. 7 orang yang diamankan itu berada dalam lingkup Pengadilan Negeri Depok. 3 orang berasal dari PN Kota Depok dan 4 orang lainnya merupakan pihak swasta. Terbaru, Komisi Anti Rasuah menetapkan 5 orang di antaranya sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok, Iwayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Kota Depok, Bambang Setiawan, Juru Sita PN Kota Depok, Yuhansyah, Direktur Utama PT Karaba Dikdaya, Trisnadi, dan Head Corporate Legal PT Karaba Dikdaya, Berliana Trikusuma. Para tersangka terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa lahan di pengadilan. Uang ratusan juta rupiah pun disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan dan penetapan tersangka ini menjadi ironi saat negara berupaya menunjukkan keberpihakannya dengan menaikkan gaji hakim. Lantas, mengapa ada hakim yang masih korupsi? Padahal tunjangan sudah dinaikkan. Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia malam. Kita akan sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada Bang Saur Siagian di sebelah saya, pegiat anti korupsi. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir secara langsung. Sama, thank you juga. Kemudian juga di sebelahnya sudah ada Pak Marwarar Siahaan yang merupakan mantan hakim. Selamat malam, Pak Marwarar. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, secara sambungan virtual juga tersambung bersama kami, Ketua Komisi Yudisial, sudah ada Pak Abdul Khair Ramadan. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam. Selamat Baik. malam. Terima Bang kasih. Saur Siagian, Pak Marwar, sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung di diskusi pada malam hari ini, Pak Abdul. Mungkin pertama saya ingin menanyakan berkaitan dengan penanganan yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial ya, berkaitan dengan penangkapan ataupun juga OTT di Pengadilan Negeri Depok kemarin. Sudah sejauh apa, Pak Abdul? Baik, pertama-tama pada prinsipnya Komisi Yudisial sebagai pengemban amanat konstitusi pasal 24B Undang-Undang 45 adalah untuk dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan luar martabat dan kedudukan hakim, dan juga terkait dengan prinsip fairness and responsibility, memiliki kewenangan pengawasan, pemeriksaan terhadap adanya laporan, informasi, dugaan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kita semua sangat menyesalkan dengan adanya tindakan perbuatan transaksional, baik dalam bentuk pelayanan maupun juga putusan. Dalam hal ini tentu adalah pelayanan yang transaksional. Dan demikian itu merusak citra kekuasaan kehakiman yang merdeka dan juga adalah mencederai daripada marwah pengadilan yang seharusnya berintegritas dan memiliki independensi yang sangat kita harapkan. Ya, kemarin komisioner Komisi Yudisial yang membidangi Ketua Pengawasan dan Investigasi telah melakukan refleksi bersama dengan KPK. Secepatnya kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelaku. Dan juga kita akan melakukan segala hal yang terkait dengan itu dan guna untuk mengusulkan permasalahan akuo ke dalam wadah Mahkamah Kehormatan Hakim. Karena itu dituangkan dalam pasal 22D junto pasal 22F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 2004 tentang Yudisial. Karena apa? Karena sanksi adanya indikasi yang sangat berat. Ya, sangat berat itu adalah pemberhentian tetap. Apakah itu pemberhentian dengan hak pensiun atau pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, ini harus kita komunikasikan, konsolidasikan dengan Mahkamah Agung dan juga dengan KPK. Kita meminta waktu secepatnya untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kami tidak ingin mendahului proses penegakan hukum
Tetapi proses penegakan hukum itu harus diiringi dengan proses pemeriksaan terhadap etika dan perilaku hakim sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait dengan penegakan pedoman perilaku hakim. Dan itu ada kode etiknya, ada 10 prinsip kode etik yang diduga dilanggar terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Itu yang dapat kita lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi daripada Komisi Yudisial. Baik, biasanya pada kasus-kasus serupa Pak Abdul, ini nantinya pemeriksaan yang akan dilakukan oleh KY ini akan berfokus atau yang paling difokuskan ini apa? Karena kita ketahui dari KPK sendiri sudah memunculkan nominal siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ya, di satu sisi proses penegakan hukum yang ditangani oleh KPK itu adalah domain terkait dengan kejadian yang dilakukan oleh KPK dalam hal operasi tangkap tangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan terkait dengan keluhuran martabat, kehormatan dan perilaku hakim. Ini adalah bentuk nyata konkret sebagaimana ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada 10 kriteria, prinsip dasar dalam kode etik itu. Setidaknya terkait dengan dugaan suap dalam operasi tangkap tangan itu, maka hal itu adalah merupakan suatu bentuk perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini itu sangat beririsan, bersentuhan dengan perilaku jujur, berperilaku arif bijaksana, dan berintegritas tinggi. Dan Baik. itu dimaksudkan dalam kode etik Baik, dan Pak Abdul. pedoman perilaku hakim. Artinya berkaitan dengan Dan kode etik nanti akan diselesaikan bagaimana oleh KY. hasilnya dalam proses pemeriksaan, tentu kami akan melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Baik, Setidaknya demikian itu adalah sesuai dengan tugas dan fungsi kami untuk dan pada akhirnya diselenggarakan Mahkamah Kehormatan Hakim. Kalau itu yang terjadi, maka ada suatu ruang di situ apakah terhadap pelaku itu akan diberikan sanksi berat. Karena ada indikasi pelaku dalam hal ini telah melakukan suatu perbuatan transaksional dan terhadap praktik tradisional baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial zero toleransi. baik Pak Abdul, Jadi, kami tangkap poinnya. ini yang harus dicermati dan menjadi deterrent effect, menjadi peringatan bagi seluruh hakim di Indonesia untuk tidak melakukan hal Baik, serupa. itu pesannya. Baik, saya bergeser ke Pak Marwarar terlebih dahulu. Pak Marwarar, saya langsung saja, kalau yang kemudian difokuskan di kasus ini, masyarakat tentunya sakit hatinya nih karena belum hilang dari ingatan masyarakat berkaitan dengan kenaikan gaji hakim 280%. Tetapi tidak lama kemudian ternyata terjadi juga adanya korupsi atau bahkan suap ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah memang keputusan tersebut tidak efektif atau bagaimana sebenarnya? Ya, saya kira ini sesuatu hal yang multi kompleks ya. Dan kita jangan lagi berpikir tentang apa yang terjadi ini. Sama dengan yang lalu-lalu semua itu ditangani secara demikian saja. Tetapi kita menginginkan ada satu penanganan yang komprehensif sebenarnya, totalitas, menyeluruh dan penuh kerjasama juga di antara KY, MA dan juga seluruh unsur-unsur lainnya. Apa yang kita katakan itu bahwa seruan Mahkamah Agung itu supaya integritas hakim ditingkatkan, itu menjadi pemeo di salah satu lembaga pengawasan, misalnya di Australia itu integrity, but not by trust alone. Tidak bisa hanya kita percayai begitu saja. Itu artinya ada mekanisme yang kita lakukan untuk menangani semua ini sangat jauh. Apakah itu mulai dari judicial policy, cara hakim memutus perkara, ini tentu agak kompleks kita bicara. Apakah kita bicara tentang pengawasan, apakah konsep Mahkamah Agung apa yang dikatakan satu atap bahwa pengawasan itu independensi hakim yang dipelihara itu tidak memiliki akuntabilitas sehingga tidak terbuka dia terhadap pengawasan, dan begitu banyak lagi hal-hal lain yang membutuhkan bukan hanya kepolisian yang reformasi itu, tetapi peradilan ini kalau memang konsep apa yang dikatakan reformasi itu terjadi,
Itu harus bisa kita sama-sama belajar semua bagaimana menangani perkara-perkara yang terjadi seperti ini. Kalau hanya seruan supaya integritasnya dijamin, saya kira integritas itu tidak hanya not by trust alone. Itu ada mekanisme rangkaian yang harus kita lakukan. Mulai dari konsolidasi, mulai dari reformasi di peradilan, kemudian rekonstruksi, restrukturisasi, itu semua banyak sekali yang kita tidak sebutkan secara detail di sini. Tetapi intinya jangan percayakan saja, tetapi apa yang harus kita lakukan. Di sini sebenarnya pengawasan itu sampai kepada legal audit, tetapi doktrinnya kita buka dulu bahwa independensi hakim itu bukan hanya untuk hakim, tetapi maksudnya diberikan dia independensi supaya dia bisa mandiri, tidak tergantung, tidak ditekan oleh siapa, supaya dia bisa adil menurut hukum yang berlaku. Dengan Dan kata lain pengawasan di sini sebenarnya masih kurang dan perlu ditingkatkan begitu. Sangat dan Di bagian mana, di celah mana? tidak Pak memiliki Marwarar? suatu konsep yang awal. Saya akan mencoba memberikan satu hal. Oke. Bagaimanakah seorang hakim di dalam menangani perkara dari awal sampai akhir itu kalau misalnya tidak ada suatu konsep bahwa peradilan yang dilaksanakan itu adalah suatu peradilan berdasarkan hukum di mana setiap hakim itu akan senantiasa berpedoman kepada teknik peradilan yang bisa memberikan hak yang sama kepada semua pihak dan saling kontrol. Tapi salah satu lagi, ketinggalan hakim kita di Indonesia sekarang ini, bagaimana suatu kecenderungan pelanggaran hukum merupakan hal yang menguntungkan bagi banyak orang, itu menjadi suatu kesempatan untuk mereka menjadi bermain. Oke, Misalnya saya akan katakan ini, sekarang lebih beruntung tidak membayar utang daripada bayar utang. Lebih beruntung melakukan pelanggaran hukum daripada mematuhi hukum. Karena itu semua bisa diatur di pengadilan. Oke, Nah baik. ini menjadi kata kunci sebenarnya bahwa ada juga di dalam jurisprudensi kita atau putusan pengadilan yang harus diperbaiki tentang apa yang dimaksud dengan peradilan murah, sederhana, cepat itu. Yang murah itu seperti apa? Ya. Kalau orang misalnya yang sudah berhutang diberikan kelonggaran untuk tidak bayar hutangnya atau bunganya sangat rendah, biaya yang dikeluarkannya tidak dibayar, alangkah indahnya kalau kita semua berperkara di pengadilan karena kita bisa hanya konco dengan hakim kan? Tidak Baik, perlu Pak Marwarar. dengan hukum itu kita Artinya laksanakan. memang banyak celah yang kemudian ini longgar dan perlu Banyak, diawasi begitu banyak ya. celah. Oke, saya bergeser ke Bang Saur. Bang Saur, memang tidak efektifkah dinaikkan gajinya 280% ini? Iya, saya mulai dulu, saya nggak memakai bahasanya ketua IE. Ini tindakan biadab yang dilakukan oleh hakim ini, itu yang saya suarakan kepada juru bicara daripada Mahkamah Agung, Prof. Yanto. Oke. Karena Tiara sudah men-spill sedikit. Coba bayangkan, di tengah kita mengurangi anggaran 30% APBN kita, pemerintah menaikkan hampir 300% kepada tunjangan mereka ini. Ya. Di sisi lain kita sedang kesusahan untuk sekedar hidup, Tiara. Ya. Anda lihat aja tiap hari bisnis kita mati semuanya. Presiden juga mengatakan, kalau kita sudah naikkan gaji atau tunjangan hakim, kita harapkan tidak lagi korupsi. Itulah perintah daripada Presiden. Tapi hari ini, belum berapa lama terjadi di PN Surabaya, kemudian di Jakarta, Ya. kemudian itu hanya hitungan hari, Tiara. Nah oleh karena itu menurut saya begini, saya mengapresiasi KPK menghadirkan KY ketika konferensi pers. Coba bayangkan karakter daripada kasus. Pak Marwarar ini tahu karena pernah jadi pimpinan daripada. Ini uang yang digunakan adalah untuk uang mengeksekusi yang sudah ingkrah putusan. Ya, betul. Coba bayangkan akibat kelakuan daripada hakim ini, coba bayangkan ada direksi BUMN, legal head-nya. Kemudian jadi berpotensi pas dipecat oleh kelakuannya hakim ini. Karena hakim yang disebut adalah benteng terakhir daripada peradilan kita. Artinya gini Tiara, Tiara boleh rusak, Saur boleh rusak, tetapi ketika pengadilan kita masih bisa terjaga, harapan kita ada. Nah dengan kegiatan sekarang yang terjadi, ketua PN-nya kena, wakil ketua PN-nya kena, mungkin nggak hakimnya bersih? Mungkin nggak hakimnya bersih? Enggak. Pertanyaan logikanya, oleh karena itu gini, saya dorong sesungguhnya, biarlah KPK sekarang ini fokus, udah lupakan dulu
untuk kasus-kasus yang lain. Tapi fokus sekarang penegakan peradilan kita karena nonsen, karena pengusaha itu sederhana. Tiara. Dimulai dari mana tapi Bang? Ya, barangkali Karena sudah banyak sekali mulai sekarang nampaknya ini. PR-nya gitu Kita ya. mulai dari benteng, kita mulai dari akhir. Bentengnya ini kan sudah hat-trick ini dalam beberapa bulan nih. Tapi kemarin sudah berupaya untuk diselesaikan oleh Pak Presiden dengan cara Oke. memberikan kesejahteraan begitu ya. Oleh memastikan karena itu kesejahteraan. menurut saya kalau Pak Maru dari segi eksternalnya, ini menurut saya tidak punya harga diri. Dia tidak pernah memikirkan anak istrinya, Tiara. Saya masih ingat salah satu istrinya Damanik itu, waktu uangnya kemudian disita, disuruh istrinya bersaksi di pengadilan. Pak Hakim katanya, anak saya tidak bisa lagi bayar uang kuliah karena uangnya diblokir. Maksud saya Tiara, kelakuan daripada hakim ini bukan dia hanya mempertaruhkan dirinya, tapi keluarga lebih dari itu meruntuhkan negara. Menurut saya harus katakan, negara kita ini jangan bullshit lah kita sebut negara hukum. Itu negara mafia karena para hakimnya, ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan sudah kena. Ini sudah negara mafia anti hukum. Karena hakimnya sudah seperti itu, Tiara. Oke, saya tidak mau bicara seperti bahasanya ketua KY, enggak. Kita harus bicara lugas saat ini, Mbak Tiara. Oke, baik. Tapi tentunya kita akan meminta ya bagaimana kemudian ini tanggapan dari Pak Abdul begitu berkaitan dengan pandangan masing-masing tadi. Salah satunya berkaitan juga dengan celah-celah kelonggaran yang masih butuh pengawasan. Tapi dijawab nanti Pak Abdul, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.